Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara memfaktorkan dan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, maka kali ini akan kita pelajari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus. Perhatikan uraian berikut ini. Persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dapat kita gunakan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yaitu sebagai berikut. Nah, dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kita pindahkan konstantanya, yaitu C, ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan C, sehingga didapat persamaan AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan negatif C. Nah, karena koefisien dari X pangkat 2 adalah A, maka kita bagi semua sukunya dengan A, sehingga didapat persamaan X pangkat 2 ditambah B per A X sama dengan negatif C per A. Nah, dari persamaan kuadrat ini didapat bahwa nilai A itu sama dengan 1 dan nilai B itu sama dengan B per A. Nah, langkah selanjutnya kedua ruasnya kita kalikan dengan setengah B pangkat 2, yaitu setengah dikali B per A pangkat 2. Hasilnya adalah B per 2A pangkat 2, sehingga dapat kita tuliskan menjadi X pangkat 2 ditambah B per A X ditambah B per 2A pangkat 2 sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya untuk ruas kiri yaitu X pangkat 2 ditambah B per A X ditambah B per 2A pangkat 2, kita faktorkan menjadi X ditambah B per 2A pangkat 2. Kemudian sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya X ditambah B per 2A pangkat 2. Kemudian sama dengan negatif C per A ditambah. Nah, hasil dari B per 2A pangkat 2 adalah B pangkat 2 per 4A pangkat 2, sehingga didapat untuk ruas kirinya yaitu negatif C per A ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya X ditambah B per 2A pangkat 2 sama dengan. Nah, untuk ruas kiri ini karena bentuknya itu berupa penjumlahan pecahan, maka kedua pecahan ini kita jumlahkan dengan cara menyamakan penyebutnya, yaitu 4A pangkat 2, sehingga didapat negatif 4AC per 4A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Nah, selanjutnya X ditambah B per 2A pangkat 2 sama dengan. Nah, hasil dari negatif 4AC per 4A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 per 4A pangkat 2 adalah B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A pangkat 2.
Nah, karena ruas kiri ini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya, sehingga diperoleh X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya untuk ruas kiri, kita pindahkan B per 2A ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan B per 2A, sehingga didapat persamaan X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, untuk 2A ini didapat dari akar 4A pangkat 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat kita rumuskan dengan X sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki nilai A itu sama dengan 2, nilai B sama dengan 5, dan nilai C sama dengan negatif 3. Penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dapat dirumuskan dengan X sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Maka kita substitusikan nilai A, nilai B, dan nilai C ini ke dalam rumus ini. Maka X sama dengan negatif B yaitu negatif 5 plus minus akar dari B pangkat 2 yaitu 5 pangkat 2 dikurang dengan 4 dikali A yaitu 2 dikali C yaitu negatif 3 per 2A yaitu 2 dikali 2. Selanjutnya sama dengan negatif 5 plus minus akar dari. Nah, hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian negatif 4 dikali 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 24. Kemudian per hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Nah, selanjutnya sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 25 ditambah 24 adalah akar dari 49 per 4. Nah, hasil dari akar 49 ini adalah 7. Sehingga didapat X sama dengan negatif 5 plus minus 7 per 4. Maka diperoleh nilai dari X1 itu sama dengan negatif 5 ditambah 7 per 4 atau X2 sama dengan negatif 5 dikurang 7 per 4. Nah, untuk X1 sama dengan negatif 5 ditambah 7 per 4 itu hasilnya sama dengan 2 per 4. Selanjutnya 2 per 4 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, sedangkan untuk X2 sama dengan negatif 5 dikurang 7 per 4 hasilnya adalah negatif 12 per 4. Nah, negatif 12 dibagi dengan 4 hasilnya adalah negatif 3. Sehingga didapat akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan 1 per 2 atau X2 sama dengan negatif 3. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0 adalah himpunan yang beranggotakan negatif 3 dan 1 per 2.
Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 28 dikurang 3x sama dengan x pangkat 2 dengan menggunakan rumus. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 28 dikurang 3x sama dengan x pangkat 2. Maka kita pindahkan x pangkat 2 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan x pangkat 2. Sehingga didapat persamaan 28 dikurang 3x dikurang x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini didapat bahwa nilai A itu sama dengan negatif 1, kemudian nilai B sama dengan negatif 3, dan nilai C sama dengan 28. Maka, penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dapat kita rumuskan dengan X sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai A, nilai B, dan nilai C ini ke dalam rumus ini. Maka X sama dengan negatif B, yaitu negatif dikali dengan negatif 3 plus minus akar dari B pangkat 2, yaitu negatif 3 pangkat 2 dikurang dengan 4 dikali A, yaitu negatif 1, dikali C, yaitu 28, kemudian per 2A, yaitu 2 dikali negatif 1. Nah, selanjutnya sama dengan, negatif dikali dengan negatif 3 itu hasilnya adalah positif 3. Kemudian plus minus akar dari, hasil dari negatif 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian negatif 4 dikali dengan negatif 1 dikali dengan 28, hasilnya adalah positif 112. Kemudian per hasil dari 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Nah, langkah selanjutnya sama dengan 3 plus minus akar dari 9 ditambah 112, hasilnya adalah akar 121 per negatif 2. Nah, hasil dari akar 121 ini adalah 11, sehingga didapat X sama dengan 3 plus minus 11 per negatif 2. Nah, dari sini didapat nilai dari X1 itu sama dengan 3 ditambah 11 per negatif 2, atau X2 sama dengan 3 dikurang 11 per negatif 2. Nah, untuk nilai dari X1 sama dengan 3 ditambah 11 per negatif 2, hasilnya adalah 4 per negatif 2. Nah, 4 dibagi dengan negatif 2 itu sama dengan negatif 7. Nah, sedangkan untuk nilai dari X2 sama dengan 3 dikurang 11 per negatif 2, hasilnya adalah negatif 8 per negatif 2. Nah, negatif 8 dibagi dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 4. Sehingga didapat akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan negatif 7 atau X2 sama dengan 4. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat 28 dikurang 3x sama dengan x pangkat 2 adalah himpunan yang terdiri dari negatif 7 dan 4. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang 4ax ditambah 4a pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X pangkat 2 dikurang 4ax ditambah 4a pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0.
Nah, persamaan kuadrat ini memiliki nilai A itu sama dengan 1, kemudian nilai B itu sama dengan negatif 4A, dan nilai C itu sama dengan 4A pangkat 2 dikurang 9. Maka, penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dapat dirumuskan dengan X sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai A, nilai B, dan nilai C ini ke dalam rumus ini. Maka, X sama dengan negatif B, yaitu negatif dikali dengan negatif 4A plus minus akar dari B pangkat 2, yaitu negatif 4A pangkat 2 dikurang dengan 4 dikali A, yaitu 1, dikali C, yaitu 4A pangkat 2 dikurang 9 per 2A, yaitu 2 dikali 1. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 4A adalah positif 4A. Kemudian plus minus akar dari. Nah, hasil dari negatif 4A pangkat 2 adalah 16A pangkat 2. Selanjutnya, negatif 4 dikali dengan 1, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian, negatif 4 kita kalikan dengan 4A pangkat 2, hasilnya adalah negatif 16A pangkat 2. Selanjutnya, negatif 4 kita kalikan lagi dengan negatif 9, hasilnya adalah positif 36. Selanjutnya, per 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Nah, langkah selanjutnya sama dengan 4A plus minus akar dari 16A pangkat 2 dikurang dengan 16A pangkat 2, hasilnya adalah 0. Kemudian 0 ditambah 36, hasilnya adalah 36. Sehingga didapat akar 36. Kemudian per 2. Nah, hasil dari akar 36 ini adalah 6. Maka diperoleh X sama dengan 4A plus minus 6 per 2. Sehingga didapat nilai dari X1 itu sama dengan 4A ditambah 6 per 2, atau X2 sama dengan 4A dikurang 6 per 2. Nah, untuk nilai X1 sama dengan 4A ditambah 6 per 2, maka kita sederhanakan. 4A itu kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2A. Kemudian ditambah dengan 6, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Sehingga didapat nilai dari X1 itu sama dengan 2A ditambah 3. Nah, sedangkan untuk nilai dari X2 sama dengan 4A dikurang 6 per 2, maka 4A itu kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2A, kemudian dikurang dengan 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Sehingga didapat nilai X2 itu sama dengan 2A dikurang 3. Maka didapat akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan 2A ditambah 3, atau X2 sama dengan 2A dikurang 3. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 4AX ditambah 4A pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0 adalah himpunan yang beranggotakan 2A dikurang 3 dan 2A ditambah 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.